Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan melakukan analisa dan memprediksikan dividen untuk saham perusahaan yang memang sudah terkenal rutin bagi dividen. Di antaranya ada UNTR, Hexabayu, SMDR, dan juga Temas. Sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa dan kita akan prediksikan dividennya adalah saham UNTR, yakni PT United Tractors Tbk. Tentunya dengan menggunakan fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi fitur QStat yang ada di Stockbit ini tentunya akan selalu diupdate ya berdasarkan hasil dari rilisnya laporan keuangan. Jadi update-nya juga secara real time ya. Setelah rilis laporan keuangan, nanti rasio fundamentalnya ini akan banyak yang berubah gitu ya, sejalan dengan isi dari laporan keuangan. So, secara tidak langsung, fitur QStat di Stockbit ini akan sangat memudahkan teman-teman, terutama untuk yang menggunakan value investing ya, atau dividend investing. Karena rasio fundamental akan selalu diupdate oleh Stockbit gitu ya. Jadi fitur QStat ini untuk teman-teman yang mungkin ya belum 100% bisa ya membuka laporan keuangan ataupun membaca laporan keuangan. Jadi akan cukup membantu dan juga memudahkan teman-teman sebelum membeli saham incarannya. Nah, memang banyak sekali fitur di Stockbit ini yang tentu saja bukan hanya untuk investing ya, tapi juga sangat nyaman untuk trading. Ya, nanti kita akan ulaslah di lain video. Tapi di sini kita akan fokus terlebih dahulu ya terkait dengan saham-saham yang memang sudah terkenal rutin bagi dividen. Dan kita akan lihat ya apakah ada potensi kenaikan dividen atau malah sebaliknya ada potensi penurunan dividen. Jadi untuk harga saham UNTR close di Rp23.550 per saham. Ada sedikit kenaikan ya sebelum libur Idul Fitri kemarin 0,2% saja. Nah, kita lihat dari sisi pendapatan dan juga laba bersih ya. Untuk revenue di sini adalah pendapatan. Ternyata pendapatan dari UNTR ini naik ya. Dari 128 triliun menjadi 134 triliun. Namun, kita melihat dari sisi net income ternyata ada sedikit penurunan dari 20,6 triliun menjadi 19,5 triliunan ya guys ya. Jadi ada sedikit penurunan nih untuk net income atau laba bersih dari UNTR. Nah, ini kan sudah kelihatan ya untuk revenue pendapatannya naik tapi net income-nya turun. Berarti ada pos-pos ya atau beban-beban lain yang memberatkan dari sisi kepada laba bersihnya gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman cross check di laporan keuangan. Nah, jadi analisa sederhananya seperti itu dulu ya. Teman-teman harus lihat dulu perbandingan revenue dan net income, lalu baru teman-teman cari tahu apa yang terjadi di dalam laporan keuangannya. Seperti itu. So, kita melihat ya bahwa EPS ya atau earning per share yang nantinya angka ini akan dibagikan sebagai dividen ternyata juga mengalami penurunan ya dari 5.529 ke 5.239 gitu ya. Jadi ada penurunan nih dari sisi EPS. Nanti kita akan prediksikan untuk dividennya. Kita akan lihat dulu berdasarkan valuasi ya dari UNTR sendiri, PE ratio di angka 4,4 kali dengan PBV 0,9 kali. Tentu saja kita lihat secara valuasi PER dan juga PBV dari UNTR ini masih sangat menarik. Lalu kita pun melihat bahwa total liabilitas dari UNTR juga masih aman ya, hutangnya masih aman, di mana ekuitasnya masih lebih tinggi yaitu 92,9 triliun, sedangkan hutangnya hanya 71,3 triliun saja. Kita lihat dari sisi net profit margin juga cukup tinggi di angka 11,3%, dan di tahun sebelumnya itu bagi dividen dengan yield 9,4%. Nah, jadi memang UNTR ini merupakan satu perusahaan yang memang bisnisnya cukup terdiversifikasi ya, bukan hanya menjual alat beratnya saja, namun UNTR juga punya pertambangannya. Seperti contohnya UNTR ini punya tambang batu bara, ya tambang emas dan juga perak, lalu juga ada tambang nikelnya dan juga mulai merambah ke EBT atau energi baru terbarukan. Seperti itu. Nah, jadi untuk dividen interim yang sudah dibagikan adalah Rp667 per saham ya. Jika kita lihat memang ada sedikit penurunan dibandingkan interim sebelumnya di angka Rp701 per saham. Ya, jadi interimnya turun dari 700-an ke 667-an gitu ya. Nah, di sini kita akan prediksikan untuk dividen final saham UNTR dengan EPS di Rp5.239 per saham. Dividen payout ratio ini saya hitung manual ya 41%. Nah, ini juga sebenarnya bisa berubah gitu ya jika
induk usaha atau pengendali mayoritas dari UNTR ini menginginkan dividen yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sangat mudah. Ya tinggal naikkan saja dividen payout ratio-nya. Misalkan naik jadi 50 atau 55% atau bahkan mungkin bisa di atas 60%-an. Nah, itu bisa saja terjadi ya, tergantung dari pengendali sahamnya atau pengendali perusahaannya. Nah, lalu untuk dividen fullnya itu di 2147 ya dengan yield 9,1%. Interim yang sudah dibagikan adalah 667, sedangkan finalnya kita prediksikan akan mencapai Rp1.480 per saham dengan yield 6,2% di harga sekarang Rp23.550 per saham. Nah, kita lihat untuk UNTR di tahun sebelumnya itu bagi 1.569. Berarti dengan DPR yang sama ya akan ada potensi penurunan dividen final menjadi Rp1.480 per saham. Tapi teman-teman jangan terlalu khawatir ya, karena ini belum fix juga, nanti akan ada pengumuman ya hasil dari RUPS tahunan. Apakah akan menggunakan dividen payout ratio yang sama atau nanti DPR-nya bahkan bisa naik gitu ya. Kita berharap sih DPR-nya naik ya agar dividen yang kita terima bisa lebih besar lagi. Terutama untuk teman-teman yang memang sejak tahun 2021-2022 masih hold saham UNTR dan pastinya teman-teman sudah mendapatkan dividen berulang kali dengan dividen yang jumbo seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada tahun 2022 ya, tutup buku 2022, UNTR ini bisa bagi dividen jumbo yaitu Rp6.185 per saham. Ya, di tahun sebelumnya pun ketika labanya naik, UNTR juga bagi dividen besar, itu di angka Rp800 sampai Rp900 per saham gitu ya. Jadi untuk UNTR saya rasa ini perusahaan yang cukup bagus ya, karena ketika labanya naik tinggi, maka UNTR ini tidak pelit bagi dividen. So, selanjutnya kita akan bahas juga saham Hexa dan saya yakin banyak juga nih teman-teman yang pegang saham Hexa ya, karena Hexa juga di tahun yang sama ya dengan UNTR waktu itu merupakan perusahaan yang membagikan dividen jumbo. Nah, jadi untuk Hexa, PT Hexindo Adi Perkasa Tbk ini merupakan salah satu lawan bisnis dari UNTR sebenarnya. Tapi Hexa ini lebih fokus ya untuk menjual alat beratnya ya dibandingkan UNTR yang bisnisnya terdiversifikasi ke pertambangan. Nah, jadi untuk Hexa sendiri kita lihat ya close di Rp4.210 per saham dengan sedikit koreksi 0,47%. Jadi untuk estimasi EPS dari Hexa karena kuartal 4-nya kan ini belum rilis ya. Jadi estimasinya itu turun 50% ya dari tahun sebelumnya. EPS-nya turun dari 1.023 menjadi Rp509 per saham. Nah, ini akibat net income dari Hexa yang juga mengalami penurunan gitu ya. Jadi ketika net income turun, maka EPS-nya pun akan turun dan dividen juga berpotensi akan lebih rendah ya dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di sini net income-nya juga turun ya dari 860 miliar menjadi 428 miliar sehingga EPS-nya juga turun setengahnya atau turun 50% seperti itu. Kita coba cek revenue-nya. Ternyata revenue itu tidak sedalam penurunan laba bersih ya. Penurunannya mungkin tidak sampai 50% ya dari 9,4 triliun menjadi 7,4 triliun, tapi dari sisi net income ini turunnya 50% lebih gitu ya. EPS-nya juga sama. Dari sisi valuasi, PER-nya di angka 8,2 kali dengan PBV 1,4 kali ya. Sebenarnya memang secara valuasi lebih murah UNTR, tapi dari nominal harga saham memang lebih terjangkau Hexa ya karena UNTR ya belum stock split lagi. Nah, jadi kita lihat bahwa total liabilitas dari Hexa sendiri sudah di atas total ekuitasnya, yang berarti hutang Hexa ini sebenarnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan modal atau ekuitasnya. Untuk total hutangnya di 4,1 triliun, sedangkan ekuitas di 2,4 triliun, yang artinya rasio hutang Hexa sudah berada di atas 100%. Lalu dari sisi profitabilitas juga di bawah UNTR ya. Hexa ternyata net profit marginnya hanya 7,6% saja. Sedangkan tadi UNTR itu mencapai 11% lebih. Lalu kita lihat di tahun sebelumnya ternyata dividen yield Hexa ini cukup tinggi ya. Tapi ini diupdate berdasarkan harga saat ini dan harga saat ini sudah turun gitu ya. Jadi kita melihat bahwa dividen yang sudah dibagikan sebelumnya itu di Rp714 per saham. Sebenarnya ada penurunan ya dari tahun ke tahun dari sisi dividen. Jika teman-teman sadar ya ternyata dividen Hexa setiap tahun itu terus turun. Dividen yang terbesar ternyata di tahun 2020 ya mencapai Rp1.197 per saham.
Kita akan coba prediksikan ya untuk dividen Hexa untuk tahun ini ya. Dari tutup buku 2024 ya. Ini meskipun masih estimasi karena kuartal 4-nya belum rilis ya, karena ada perbedaan tanggal rilis laporan keuangan untuk perusahaan Hexa ini. Jadi teman-teman harus sabar ya menunggu. Nah, untuk IPS-nya di Rp509 per saham ini baru estimasi ya, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Lalu dividen payout ratio di tahun sebelumnya itu bagi 69%. Ya, sedangkan dividen ya kita prediksikan akan bagi Rp351 per saham dengan yield 8,3%. Nah, yield-nya ini juga lebih rendah ya dibandingkan yield tahun sebelumnya dan dividennya pun lebih rendah ya karena labanya itu anjlok 50% lebih. Jadi wajar dividennya pun terpotong setengah bahkan lebih gitu guys. Jadi karena harga saham Hexa-nya ini sudah turun ya dari area sideways-nya di sekitar 6.200 sampai 6.700-an. Jadi Hexa ini sudah turun sampai 4.200 ya. Artinya yield yang terlihat tinggi ini bukan dari dividennya yang naik, tapi karena harga sahamnya yang turun. Jadi sebenarnya teman-teman harus paham juga ya bahwa ketika kalian beli saham di harga bawah, maka dividen yang akan kalian terima itu yieldnya lebih besar. Berbeda dengan ketika teman-teman nyangkut di harga tinggi gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan atau menggunakan metode dividen investing sekalipun, posisi entry, posisi beli di harga bawah itu sangat-sangat penting. Ya, makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ya saya sering bilang juga ya ke teman-teman, belilah saham bagus di harga murah, di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga tinggi atau di harga pucuk. Karena kecenderungan orang-orang yang beli saham di harga pucuk itu akan nyangkut. Ya akan nyangkut, bahkan nyangkutnya bisa lama gitu ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya, jangan sampai beli saham bagus itu di harga pucuk. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya antara Hexa dan juga UNTR dari sisi dividen yield, untuk dividen final sebenarnya lebih menggiurkan dividen Hexa gitu ya. Tapi kita juga melihat ya tadi hutangnya ternyata lebih tinggi Hexa, secara valuasi juga lebih mahal Hexa ya. Jadi mungkin untuk keamanan ya teman-teman bisa coba lirik UNTR untuk dianalisa lebih lanjut karena untuk dividen fullnya ini mencapai 9%-an ya, berarti kan teman-teman harus dapat dividen interimnya kemarin atau dapat dividen interim di tahun depan, di tahun ini ya, di tahun 2025 nanti di sekitar bulan Oktober ya untuk dividennya UNTR seperti itu. Karena UNTR kan bagi dividen 2 kali dalam setahun ya, jadi final teman-teman harus dapat, interim juga harus dapat jika ingin dividen yield yang full. Kita lanjut bahas saham SMDR ya, PT Samudra Indonesia Tbk. Nah, banyak yang menganalisa ya bahwa SMDR ini akan ikut terkena dampak ya dari kebijakan tarif Trump, di mana Indonesia terkena 32%. Nah, kemarin kita melihat ternyata Vietnam itu sudah melakukan negosiasi, hasilnya 0%. Ya, perubahan yang sangat drastis ya, dari 40% lebih tarif untuk Vietnam menjadi 0% saja. Ini berlaku timbal balik ya, untuk produk Amerika juga 0%, untuk produk Vietnam ke Amerika juga 0%. Jadi win-win solution kalau menurut saya. Nah, Indonesia entah bisa melakukan hal yang sama seperti itu atau tidak ya, karena perbedaannya Indonesia itu sudah bergabung dengan BRICS. Nanti kita akan bahas lah lebih detail lagi di next video. Oke guys, jadi untuk SMDR di harga Rp230 per saham, ada koreksi sedikit ya 0,8%. Dan kita lihat dari net income atau laba bersih dari SMDR sendiri ternyata juga turun dari 1,1 triliun menjadi 819 miliar. Ya, ini ada penurunan laba bersih ya untuk full year 2024 secara year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya ketika laba turun, EPS atau earning per share juga turun gitu ya. EPS turun, maka potensi dividen juga akan turun jika menggunakan dividen payout ratio yang sama. Nah, jadi kita lihat ya, meskipun secara valuasi SMDR ini cukup murah ya, PE ratio 4,6 kali saja dengan PBV 0,4 kali, tapi dari sisi bisnis kita masih menunggu ya apakah akan terkena dampak dari tarif Trump atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan terjadi, maka laba bersih perusahaan juga bisa saja ikut tergerus.
Lalu kita lihat dari net profit margin cukup kecil ya, hanya 4,9% saja. Lalu untuk dividen yield di tahun sebelumnya itu di angka 6 persenan gitu ya. So, untuk tahun 2024 lalu ya, kita lihat memang SMDR ini rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun ya. Jadi interim yang sudah diberikan adalah Rp2 per saham. Ya waktu itu interimnya di Rp4 per saham. Jadi interimnya pun sudah terpangkas setengahnya nih. Ya ada penurunan dari sisi dividen interim. Kita akan prediksikan untuk dividen final SMDR dengan IPS Rp50 per saham, dividen payout ratio 22,8% dari laba bersih, maka dividen full yang dibagikan oleh SMDR adalah 11,4 gitu ya dengan yield 4,9%. Interim yang kemarin sudah dibagikan adalah Rp2 per saham, maka dividen finalnya berpotensi bagi Rp9,4 per saham. Ya ingat guys ya, dividen ini bisa berubah ya tergantung dari pengendalinya. Kalau misal pengendalinya menginginkan dividen jumbo, maka dividen payout ratio ini bisa dinaikkan, bahkan bisa 100% lebih gitu ya. Seperti yang terjadi di saham-saham lain, contohnya TOTL, lalu TAPG, itu kan sempat ya bagi dividen payout ratio di atas 100%. Ya, lalu juga ada RALS gitu guys ya. Nah, jika pengendalinya menginginkan hal tersebut, maka ya DPR-nya bisa di atas 100%. Ya, berarti kan pengendali ingin mendapatkan keuntungan besar dari perusahaan yang ada di bursa saham, seperti itu. Kita lanjut ke saham Temas ya guys ya. Untuk Temas sendiri ini masih satu sektor ya dengan SMDR, jadi mungkin kita akan wait and see ya untuk saham-saham peti kemas ya atau pelayaran gitu ya. Jadi untuk Temas ya di sektor logistik dan juga pengantaran pelayaran ya menggunakan kapal, kita lihat harga sahamnya di Rp127 per saham dan terkoreksi 3%. Lalu kita lihat dari sisi laba bersih ternyata juga ikut turun ya dari 783 miliar menjadi 673 miliar. Berarti EPS-nya juga turun dari 13,7 menjadi 11,8. Secara valuasi kita lihat ya PE ratio di angka 10 kali dan PBV 2,6 kali. Secara valuasi lebih menarik SMDR. Tapi dari bisnis kita harus wait and see ya. Kita melihat dulu bagaimana ke depannya bisnis dari pelayaran ini. Apakah SMDR dan Temas masih mampu bertahan dengan gempuran tarif Trump atau sebaliknya? Kita lihat bahwa liabilitas dari Temas masih cukup aman, jadi rasio hutangnya masih cukup terjaga ya. Berarti perusahaannya masih cukup sehat. Net profit margin juga cukup tinggi di angka 24 persenan. Kita lihat dividen yield di tahun sebelumnya adalah 9,4% dan merupakan saham yang rutin bagi dividen. Sempat 2 kali bagi dividen, tapi di 2 tahun ini ternyata hanya sekali saja bagi dividen. Dan di tahun 2025 ini ternyata bagi dividennya hanya Rp4 per saham dengan yield 3,1%. Jadi ini sudah ada di kalender dividen ya. Untuk Temas akan bagi dividen Rp4 per saham untuk come date-nya di 10 April dan ex date di 11 April. Jadi Temas akan bagi dividen lebih cepat ya dibandingkan dengan SMDR. Kita lanjut ke saham Bayu. Ya, untuk Bayu ini berada di sektor pariwisata ya. Untuk tahun 2024 lalu sebenarnya sektor pariwisata masih bagus, tapi di tahun 2025 ini sepertinya akan ada penurunan. Ya kita dapat laporan dan juga informasi dari berbagai sumber ya bahwa daya beli masyarakat memang sedang turun dan banyak sekali pariwisata yang malah sepi gitu ya. Nah, kita lihat Bayu di Rp1.170 per saham dengan koreksi 2,09%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari net income atau laba bersihnya ada sedikit kenaikan ya dari 71 miliar menjadi 102 miliar. Tapi ini adalah laba full year 2024 ya di mana 2024 sektor pariwisata itu memang sedang bagus. Lalu kita lihat EPS juga naik ya dari Rp200 per saham menjadi Rp289 per saham. Secara valuasi juga masih cukup oke di mana PE ratio di angka 4 kali dan PBV 0,8 kali. Lalu kita lihat bahwa rasio hutangnya juga masih cukup aman ya, tidak melebihi total ekuitasnya. Ya, untuk hutangnya atau liabilitas di 477 miliar, sedangkan ekuitas 490 miliar. Kita lihat juga net profit margin di angka 3,9% ya cukup tipis ya guys ya untuk NPM dari Bayu sendiri. Lalu untuk dividen yield di tahun sebelumnya itu 6,4 persenan, sedangkan kita lihat ya untuk dividen per share-nya adalah Rp75 per saham. Untuk prediksi dividen Bayu ini akan ada kenaikan. Kita prediksikan memang akan ada kenaikan ya akibat dari EPS yang naik.
Nah, EPS-nya di angka Rp289 per saham dengan dividen payout ratio 37,5% dari laba bersih. Maka dividen yang berpotensi dibagikan sebagai dividen final untuk saham Bayu adalah Rp108 per saham dengan yield 9,2% di harga sekarang, Rp1.170 per sahamnya gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin request saham apa yang akan kita prediksikan dividennya, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya ya, kapan hari terakhir untuk beli saham untuk dapat dividen? Nah, ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar, Kak. Misalkan BBRI kapan nih terakhir beli sahamnya? Apakah tanggal sekian masih dapat dividen atau tidak? Nah, teman-teman perhatikan saja tanggal come date dividen. Tanggal come date dividen ini adalah tanggal terakhir untuk teman-teman beli saham untuk dapat dividen. Karena kalau misal teman-teman belinya di X date, teman-teman tidak akan dapat dividen lagi. Seperti itu. Jadi, terakhir beli untuk dapat dividen adalah di tanggal come date dividen. Misalkan ada BBNI ini di 14 April, juga halnya sama ya dengan BBTN di 14 April. Lalu ada Bank Mandiri itu di 11 April, ADMF juga di 11 April, sedangkan BBRI di 10 April. Ini tanggal come date teman-teman harus ingat ya, jangan sampai lupa. Kalau misal mau screenshot silahkan screenshot, tapi kalau misal teman-teman belum ya mendownload Stockbit Sekuritas dan belum membuat akun, silahkan teman-teman daftar ya di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia untuk menonton channel Invest Saham ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.